Hai semuanya, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran PKN hari ini. Semoga kalian masih selalu semangat dan tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, di kelas 7 pasti kalian telah mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disusun dan ditetapkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahwa Undang-Undang Dasar itu sangatlah penting bagi sebuah negara. Silahkan disimak materinya baik-baik ya. Jadi, dulu Undang-Undang Dasar itu awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa dengan sewenang-wenang. Undang-undang dasar ini diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, juga untuk mengatur hak dan kewajiban rakyat yang diperintah, jadi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara antara satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Menurut seorang ahli yang bernama Brice, ada beberapa hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar. Alasan yang pertama, karena adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, karena adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola dan sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang keempat adalah karena adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri dan akhirnya ingin menjalin kerjasama. Lalu, apa motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dibentuk karena adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti, atau dapat dikatakan agar ada kepastian hukum. Sejak tanggal 18 Agustus 1945, NKRI sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan motivasi pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pendapat Brice yang nomor 3. Seperti telah kita ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki hukum dasar tertulis. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat ya, salah satunya, bukan satu-satunya. Juga terdapat hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Contohnya adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Nah, itu tadi adalah hukum dasar yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sumber hukum. Artinya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan
dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, kedudukan yang kedua adalah sebagai hukum dasar. Artinya, bahwa segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, setelah kita mengkaji kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya mari kita pahami apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal ini menjadi satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat dipisahkan. Di bagian pembukaan itu terdiri dari 4 alinea, yang isinya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, apa isi dari tiap alineanya. Kemudian di bagian pasal-pasal itu sebelum diamandemen memiliki 16 bab dan setelah diamandemen atau diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari 37 pasal. Kemudian setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah memiliki 49 ayat. Namun setelah diubah atau diamandemen memiliki 170 ayat. Sebelumnya memiliki 4 pasal aturan peralihan. Namun setelah diamandemen memiliki 3 pasal aturan peralihan. Dan yang terakhir, jika sebelumnya memiliki 2 ayat aturan tambahan, kemudian setelah diamandemen memiliki 2 pasal aturan tambahan. Nah, itu perbedaannya ya. Oke anak-anak, sekian materi pada hari ini, semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan perintah yang sudah saya berikan melalui Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.